Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat semua, kembali lagi dengan saya Uswatun Hasanah dengan NIM L1A11973 dari Peminatan Silvicultur. Saya merupakan mahasiswa Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Baik, pada kesempatan kali ini sama dengan video-video sebelumnya, di mana di sini saya akan menyelesaikan dari tugas mata kuliah saya, yaitu Silvicultur Hutan Alam. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem silvicultur tebang pilih tanam jalur atau sering disebut dengan TPTJ. Nah, untuk lebih jelasnya, maka dari itu simak video ini sampai selesai ya sobat-sobat. Nah, baik, di sini saya tidak akan menjelaskan lagi mengenai apa itu sistem silvicultur, karena saya telah menjelaskan apa itu sistem silvicultur pada materi saya sebelumnya tentang Tebang Pilih Tanam Indonesia atau TPTI. Jadi di sini saya akan langsung menjelaskan mengenai apa itu TPTJ atau yang sering disebut Tebang Pilih Tanam Jalur. Merupakan sistem silvicultur alam yang mengharuskan adanya penanaman pengayaan pada area bekas tebang secara jalur sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yaitu 25 meter antar jalur dan 5 meter dalam jalur tanam. Nah, untuk tujuan tebang pilih tanam jalur atau TPTJ itu sendiri adalah untuk meningkatkan produktivitas hutan alam, tegakkan tidak seumur melalui tebang pilih dan memanfaatkan ruang tumbuh dalam jalur untuk meningkatkan riat dalam rangka memperoleh pemanenan yang lestari. Adapun sasaran tebang pilih tanam jalur yaitu 1. Mengatur pemanfaatan kayu yang optimal pada hutan alam produksi. 2. Meningkatkan potensi hutan baik kualitas maupun kuantitas pada area bekas tebang. 3. Memudahkan pelaksanaan pemeriksaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan pembinaan hutan yang dilaksanakan di lapangan. Prinsip-prinsip TPTJ itu sendiri yaitu 1. Sistem silvicultur untuk tegakkan tidak seumur. 2. Teknik pemanenan dengan tebang pilih. 3. Meningkatkan riak. 4. Mempertahankan keanekaragaman hayati. 5. Menciptakan ruang tumbuh optimal bagi tanaman. 6. Penanaman jenis unggulan lokal dalam jalur. Nah, pada TPTJ, selain ada tujuan, sasaran, prinsip-prinsip, nah pada TPTJ juga terdapat tahap-tahap kegiatan TPTJ, yaitu 1. Rancangan penataan area kerja dan risalah hutan. 2. Pembukaan wilayah hutan. 3. Pengadaan bibit. 4. Penembangan. 5. Penyiapan lahan. 6. Pemanenan. 7. Pemeliharaan tanaman. 1. Rancangan PAK dan risalah hutan. PAK bertujuan untuk mengatur perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan kegiatan pengusahaan hutan pada blok area kerja tahunan. PAK dalam satu blok kerja tahunan dilaksanakan dengan membagi area kerja ke dalam petak-petak kerja yang masing-masing petak luasnya sekitar 45 sampai 100 hektar. Kegiatan PAK yaitu kegiatan persiapan area kerja yang meliputi pembukaan jalur batas blok dan petak, penataan batas hutan, pemasangan pelapak batas blok dan petak serta pengukuran dan pemetaannya. Rancangan PAK pada blok kerja tahunan
dilaksanakan 2 tahun sebelum penanaman. Kegiatan risalah hutan meliputi inventarisasi keadaan lapangan dan vegetasi yang dilakukan bersama dengan PAK. Inventarisasi keadaan lapangan. Nah, di sini nih kita melakukan atau melaksanakan kegiatan survei untuk mengetahui topografi blok kerja yang ada di lapangan. Kemudian tuh kita memasang titik atau menandai titik ikat di lapangan berdasarkan peta topografi. Kemudian kita membuat petak skala. Nah, berdasarkan hasil survei dan dari data yang kita ada. 2. Pembukaan wilayah hutan. Pada PWH atau pembukaan wilayah hutan dilakukan dalam 1 tahun sebelum penanaman. Nah, adapun kegiatan PWH meliputi pembangunan jalan angkutan, sarana prasarana, base camp atau pondok kerja dan lain-lainnya. Nah, pada pembangunan jalan hutan terdapat langkah-langkah untuk melakukannya, yaitu 1. Membuat rencana jaringan jalan hutan. 2. Mencari dan menetapkan titik ikat, titik awal dan titik akhir jalan. Kemudian 3. Jalan angkutan dibuat sebelum kegiatan penebangan dan penanaman dengan maksud untuk digunakan sebagai angkutan kayu, bibit, dan pengawasan pekerjaan. Kemudian 4. Pembuatan jalan angkutan mendominai aturan yang berlaku. Kemudian itu pembuatan sarana dan prasarana. Untuk base camp merupakan tempat kegiatan administrasi dan manajemen, sifatnya harus permanen atau semi permanen. Kemudian sarana lain seperti pondok kerja, barak kerja diperlukan sebagai tempat menginap para pekerja, tempat pengumpulan bibit dan penyimpanan peralatan pekerja. 3. Pengadaan bibit. Kegiatan pengadaan bibit dilaksanakan 1 tahun sebelum penanaman. Sumber benih atau bibit berasal dari biji, anakan alam atau cabutan, dan stek pucuk. Cara pembibitan dengan biji, anakan alam atau cabukan, stek pucuk mendomain ketentuan yang berlaku. 4. Penebangan. Penebangan pohon berdiameter 40 cm dan pembuatan jarum bebas naungan dilakukan pada tahun yang sama dengan penanaman. Kegiatan penebangan pohon dilakukan pada seluruh blok atau peta kerja yang akan dibuat jalur tanam. Pohon yang ditebang semua jenis berdiameter 40 cm dan hasil tebangan dirapikan atau ditumpuk pada tempat-tempat tertentu atau dikeluarkan dari lokasi untuk dimanfaatkan arah penebangan sesuai arah pembuatan jalur tanam. Nah, 5. Penyiapan lahan. Pada proses penyiapan lahan ini terdapat 4 langkah. Yang pertama, 1. Pembuatan jalur tanam. 2. Pembersihan jalur tanam. 3. Pembuatan dan pemasangan ajir. 4. Pembuatan lubang tanam. Nah, pada proses pembuatan jalur tanam terdapat tahapan. Yang pertama itu pohon-pohon yang ditebang adalah pohon-pohon yang dapat menaungi jalur atau anakan pohon tersebut dari sinar matahari secara vertikal. Nah, sehingga di sini kita melakukan proses pembuatan jalur tanam. Nah, dalam pembuatan jalur tanam ini selebar 10 meter yang merupakan jalur bebas naungan dengan arah utara dan selatan. Kemudian pada pembersihan jalur tanaman. Nah, pada pembersihan jalur tanaman itu dengan jarak 1,5 di kiri dan di kanan sumbu jalur atau sisi jalur tanaman dilakukan pembersihan dari semakan belukar dengan cara pemangkasan. Kemudian itu pada waktu pembuatan jalur tanam, apabila di dalam jalur tanam selebar 10 meter ditemukan anakan alam sejenis meranti yang sehat dengan jarak sekitar 5 meter dari sumber jalur tanaman, maka anakan tersebut harus dipertahankan. Pembuatan dan pemasangan ajir.
Nah, ajer dibuat dari kayu atau bambu berdiameter 2 cm sepanjang sekitar 150 cm. Bagian bawah dibuat runcing dan bagian atas dicat dengan warna merah atau kuning. Ajer yang telah disiapkan dipasang pada ikan tanaman dengan jarak 5 meter. Nah, terakhir pada proses pembuatan lubang tanam, di mana pada sebelah sisi timur tempat ajer yang terpasang dibuat lubang tanam dengan ukuran 30 cm dikali 30 cm dikali 30 cm, kemudian ditimbun dengan tanah olahan atau topsoil setinggi setengah kali dalamnya lubang tersebut. Nah, lubang tanaman ini dibuat sekitar seminggu sebelum tanaman. 6. Penanaman. Pada tahap penanaman terdapat beberapa tahap. Yang pertama, 1. Penanaman dilakukan segera mungkin setelah pembuatan jalur tanam dan pembersihan jalur tanam. 2. Penanaman dilaksanakan pada musim hujan pada bulan Oktober sampai Maret. Jarak antara tanaman dalam satu larikan tanaman selebar 5 meter. 3. Pada setiap ajir tanaman ditanam bibit sebanyak 3 batang dengan jarak antar bibit 30 cm. 4. Apabila ada anakan yang dipertahankan, maka penanaman dilaksanakan pada jarak 5 meter dari anakan tersebut, namun harus masih berada pada jalur pembersihan. 5. Ajer tetap dipasang lagi setelah ada pemanenan. 7. Pemeliharaan tanaman. Nah, pada pemeliharaan tanaman ini terdapat langkah-langkah. Yang pertama, 1. Penyiangan dan penyulaman. Nah, pada penyiangan dan penyulaman ini terdapat proses. Yang pertama, jalur tanaman dipelihara agar mudah dikenal dan dilalui. 2. Penyiangan dan pengendalian gulma dilakukan dengan pemotongan liana, pembersihan lumpur dan semak dan tumbuhan bawah lainnya. 3. Penyiangan dilakukan dengan pengaturan sebagai berikut. Pada tahun pertama dilakukan 2 kali setahun pada laikan tanaman. Kemudian tahun kedua dilakukan 1 kali setahun pada laikan tanaman. Tahun ketiga dilakukan 1 kali setahun pada total area. Proses kedua adalah pembebasan vertikal. Nah, pada pembebasan vertikal ini terdapat proses yang pertama dilaksanakan bersama dengan penyiangan bila tanaman pokok ternaungin atau tersaingin tajuknya oleh tumbuhan lain setelah berumur 3 tahun. Kedua, tujuan agar naungan ini tidak terlalu gelap dengan cara peracunan. Nah, pada tahapan ketiga yaitu penyulaman. Pada penyulaman ini terdapat proses yang pertama. Penyulaman pertama dilakukan setelah berumur lebih dari 1 bulan dan penyulaman kedua saat tanaman berumur 1 tahun. 2. Pada waktu pemeriksaan tanaman dilakukan sensus tanaman yang mati atau terserang hama dan penyakit dan merana serta diberi tanda. Ketiga, bibit sulaman dipilih dari kelas ukuran yang tertinggi dari tanaman yang tumbuh di lapangan. 4. Penyulaman dilakukan pada waktu musim hujan. Nah, sobat-sobat sekalian, itulah pemaparan materi mengenai TPTJ atau tebang pilih tanam jalur yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.